Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, maaf saya absen untuk Kamir dalam jangka waktu yang lama karena ternyata saya harus tidur di rumah sakit. Kemarin ketika saya masuk ke rumah sakit, saya mencoba ada botol aqua, kemudian saya kasih sedotan minum. Ternyata sedotannya saya masukkan ke botol aqua, itu lari ke sana, lari kemari, lari ke situ. Jadi untuk memasukkan sedotan minum ke dalam botol aqua saja susah karena tangan saya kebas ini yang sebelah kanan dan itu menjadi susah. Saya teringat Injil hari ini. Yesus mengatakan, alangkah sukarnya seorang kaya masuk kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Saya tidak bisa membayangkan unta masuk ke lubang jarum. Dan kemudian para murid protes. Lalu bagaimana? Petrus mengatakan, bagaimana kami yang sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Engkau? Kamu yang sudah meninggalkan sesuatu untuk mengikuti Engkau, nanti ketika Anak Manusia mulia menjadi penguasa pengadilan 12 suku Israel, maka kamu akan ikut juga dalam pengadilan mengadili. Dan barang siapa meninggalkan segala sesuatu demi aku, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat. Dan ingat, siapa yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara-saudari yang terkasih, kembali saya mengingatkan, unta itu bahasa Yunaninya kamilus. Jadi kalau kamilus itu ada dua arti selain unta, adalah tali kapal. Jadi kalau kapal mendarat atau merapat kemudian diikat dengan tali yang besar itu namanya kamilus. Maka mungkin ada satu terjemahan yang salah atau overlapping yang dikatakan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Masa unta dengan lubang jarum? Mungkin lebih tepat tali kapal masuk ke lubang jarum. Itu lebih mudah daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Jadi tali kapal itu sebetulnya seperti benang kan, tetapi memang besar ukurannya. Tidak mungkin masuk lubang jarum. Tetapi kemudian terjemahannya sekarang di kitab suci adalah unta. Lepas dari itu, sebetulnya Yesus ingin menekankan bahwa orang yang bersemangat kaya, orang yang tidak pernah bersyukur, itu akan seperti unta yang berusaha masuk lubang jarum, atau tali kapal yang masuk lubang jarum, alias tidak mungkin. Orang kaya adalah orang yang bersemangat kaya, orang yang selalu kurang, tidak pernah bersyukur. Saya teringat sekarang baru viral kasus seorang ibu dengan suaminya yang baru mau bercerai. Itu salah satu direktur bank yang terkenal, bank besar di Indonesia. Kemudian akhirnya proses itu diduga ternyata karena kurang ingin menghimpun kekayaan, entah itu dengan politik, kemudian digabungkan dengan biaya politis, dengan calon presiden atau apa, katanya isu kesana kemari. Tapi intinya adalah uang yang 300 triliun dipakai untuk selalu memperkaya, sampai untuk menutupi itu dia harus menceraikan istrinya, supaya kalau sudah cerai, ikatan utang piutang, ikatan uang sudah terputus, maka uang yang bisa digelapkan itu tidak bisa dilacak lagi karena sudah tidak ada ikatan suami istri, tidak bisa dikejar dengan pencucian uang. Tetapi ide sampai mengorbankan kawin cerai, tetapi hanya untuk menutupi keuangan, menutupi koruptifnya
itu kemudian membuat orang ingin selalu memperkaya diri. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita juga tentu membutuhkan materi dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kita terbersit untuk bersyukur atas rahmat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita? Pernahkah kita merasa, Tuhan, terima kasih atas semuanya, cukup bagiku, dan semuanya kalau Engkau berkati, saya pun akan menerima. Tetapi kalau ini sudah cukup berkat-Mu, aku pun akan menerima dengan syukur. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mencoba mensyukuri semua itu, supaya kalau kita menjadi semangat kaya, semua hati kita, pikiran kita hanya memikirkan kekayaan kita. Tetapi sebaliknya sekarang, semua pikiran hati kita hanya memikirkan syukur pada Tuhan yang sudah memberkati kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.